Halo saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, kita kembali lagi bertemu dan berjumpa lagi dalam program Kuasa Kebenaran, ya. Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, session saat ini kita akan membahas tentang mengapa seluruh umat manusia dalam kolak ini harus masuk dalam kerajaan Allah. Saudara, sebelum kita akan membahasnya lebih dalam, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami ada di surga, Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit bumi laut dan segala isinya. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Saat ini Bapa dalam acara program pekerjaan, biarlah Bapak sekiranya memimpin acara ini dari awal hingga akhirnya dengan tidak kurang apapun, karena membahas tentang kebenaran-Mu, membahas tentang rencana keselamatan bagi umat manusia. Terima kasih Bapa di surga, biarlah kami sebagai pendengar dapat memahami, mengerti. Dengan demikian kami dapat masuk dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, kita akan, ya, sebelum kita akan membahas lebih jauh, mari kita membaca firman Tuhan dalam Daniel pasal 2 ayat ke-44. Ya, dalam Daniel 2 ayat ke-44 saudara dikatakan begini. Maka pada zaman raja-raja oleh Allah yang di surga akan mengadakan sebuah kerajaan yang pada seluruhnya selamanya tiada dapat dibinasakan. Maka kerajaan itu tiada akan diserahkan kepada salah satu bangsa yang lain, dan ia, ya, itu pun akan menghancurkan segala kerajaan, ya, dan kerajaan itu tetapi ia sendiri akan kekal selama-lamanya. Saudara, topik kita pada saat ini adalah membahas tentang, ya, mengapa seluruh umat manusia dalam kolonial ini harus masuk dalam kerajaan Allah. Saudara, 3 poin yang kita akan bahas. Pertama adalah definisi kerajaan Allah. Saudara, kerajaan Allah dalam bahasa asli Yunani, ya, dikatakan kerajaan Allah adalah Basileia Theos. Kemudian saudara, kerajaan surga dalam bahasa Yunani dikatakan adalah Basileia Auranos. Saudara, kerajaan Allah atau kerajaan surga itu sama, sinonim. Nah, kerajaan Allah atau kerajaan surga adalah pemerintahan Allah yang dari surga turun ke dalam dunia ini. Pertanyaannya adalah, kenapa kerajaan Allah atau kerajaan surga itu harus turun ke dalam dunia ini, saudara? Karena Allah memiliki rencana kekal kepada manusia, yaitu dari Adam, yaitu ketika Adam dan Hawa diciptakan Allah, maka Allah memberikan pohon kehidupan kepada Adam dan Hawa, supaya Adam dan Hawa hidup kekal selama-lamanya di dalam taman itu. Tetapi ketika perjalanan kehidupan Adam dan Hawa, mereka telah gagal untuk menopang atau bekerja sama dengan Allah untuk menjalankan program Allah. Itulah sebabnya pada saat ini saudara, ya, yang saya kasih dalam kasih Kristus, ya, saat ini kita akan, ya, membahas tentang kerajaan Allah dan definisinya, dan tujuannya adalah supaya kita memiliki pengertian bahwa Allah merencanakan, ya, wadah kepada kita sekarang ini dari kekal sampai kekal. Jadi saudara, itulah definisi tentang kerajaan Allah atau kerajaan surga, yaitu Basileia Theos atau Basileia Auranos. Saudara, kemudian kita masuk pada poin yang kedua. Ya, mengapa Allah menginginkan seluruh umat manusia dalam kolonial ini harus masuk dalam kerajaan Allah? Saudara, jawabannya adalah karena kerajaan pemerintahan Allah itu adalah turun ke dalam dunia ini, karena Dia harus memberikan kepada manusia supaya seluruh umat manusia dalam kolonial ini masuk di dalam rencana kekalnya. Mengapa saudara? Karena kerajaan Allah adalah wadah pemerintahan Allah yang tidak seluruh umat manusia harus masuk ke dalamnya. Kalau manusia tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah, atau manusia memilih tidak masuk dalam kerajaan Allah, saudara, apa yang terjadi? Dia akan dibinasakan. Saudara, kerajaan Allah itu bukan denominasi. Kerajaan Allah itu bukan denominasi atau aliran atau sekte dalam dunia ini. Tetapi manusia menciptakan sekte. Dan itu kenapa terjadi itu? Karena manusia tidak menyelidiki Alkitab secara kronologis, secara berurutan di dalam Alkitab, dari kejadian sampai kepada Maleakhi, dari Matius sampai Wahyu. Manusia tidak menyelidiki kebenaran itu, sehingga blank tentang informasi kerajaan Allah atau pemerintahan Allah di dalam dunia ini yang ditulis dalam Alkitab.
Saudara, poin yang ketiga, bagaimana caranya kita, Anda dan saya bisa masuk dalam kerajaan Allah? Ada 5 langkah keselamatan, saudara. Pertama, kita harus mendengar Injil. Roma 10:17, iman itu datang daripada pendengaran akan sabda Kristus. Kemudian yang kedua, saudara, setelah kita mendengar, kita percaya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Itu kita bisa membacanya, saudara, dalam Ibrani 11 ayat yang pertama. Saudara, yang ketiga adalah kita setelah kita mendengar, kita percaya, kita harus bertobat. Saudara, kata pertobatan dalam bahasa Yunani adalah metanoia, yang artinya yang tadinya kita melakukan dosa, kemudian kita sadar, kita insaf, kita menyadari bahwa dosa tidak mewarisi surga, dosa tidak mewarisi kerajaan Allah, dan kita harus bertobat. Dan bahasa Yunani adalah metanoia. Kita harus berhenti melakukan dosa dan berubah dalam pola pikirnya supaya berpikir tentang rohani. Keempat, saudara, sebelum kita dibaptis, kita harus mengakui Yesus sebagai anak Allah yang hidup. Karena dengan pengakuan ini adalah komitmen total kita kepada Allah, bahwa kita mau serius kepada Allah dan kita mau setia sampai mati kepada Allah dan Kristus. Matius 10 ayat 32-33, Yesus katakan, jikalau barang siapa yang tidak mengaku aku di hadapan manusia, maka aku pun tidak mengakui dia di hadapan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa yang mengaku aku di hadapan manusia, maka aku pun mengakui dia di hadapan Bapa-Ku yang di surga. Yang kelima, saudara, kita harus dibaptis. Saudara, mengapa kita harus dibaptis? Karena kita berdosa, kita mati di dalam dosa. Dalam Roma pasal 6 ayat yang kedua dikatakan bahwa kita telah mati di dalam dosa, karena kita mati di dalam dosa, bagaimana cara kita, cara Allah menghapus dosa yang ada dalam diri kita? Solusi salah satu-satunya adalah baptisan. Saudara, baptisan adalah, kenapa mesti masuk ke dalam air? Karena itu adalah kubur di dalam air. Kalau Yesus mati secara fisikal, dia mati dan kemudian Yusuf harus menguburkan dia di liang batu. Tetapi ketika kita mati secara rohani, mati di dalam dosa, maka kita harus dikuburkan ke dalam air. Sebagaimana dikatakan dalam Kolose 2 ayat ke-12 bahwa kita dikuburkan di dalam air, bukan percik, saudara. Karena percik dalam bahasa Yunani adalah rantiso, tetapi masuk ke dalam air dalam bahasa Yunani adalah baptiso, yang etimologi dari kata bapto, yang artinya tudip bahasa Inggrisnya, yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah masuk ke dalam air. Saudara, itulah kubur. Dan ketika kita dikuburkan, saudara, kerja kuasa Allah bekerja untuk menghapus dosa Anda dan saya di dalam air, dan kita, saudara, dan darah Kristus menghapus kita dari dosa-dosa kita. Darah Kristus menghapus dosa kita sesuai dengan Ibrani 9 ayat 14. Dengan demikian, ketika kita keluar dari dalam air, kita menerima hidup yang baru, yaitu ketika kita keluar dalam air, kita menerima hidup yang baru. Mengapa? Karena dosa yang lama kita telah dihapus dan kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Itulah caranya bagaimana kita masuk dalam kerajaan Allah. Semoga pelajaran ini, saudara, memberikan motivasi buat kita, mendorong iman kita bahwa kita, mengapa Allah menghendaki kita harus masuk ke dalam kerajaan Allah dalam dunia ini? Karena Allah memiliki rencana kekalnya kepada umat manusia, agar suatu saat kita akan bersama-sama menuju surga yang kekal, dan kita hidup kekal di surga. Amin, saudara. Saudara, sebelum kita akan mengakhiri, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Engkau begitu baik dalam kehidupan kami, memelihara dan menyapa kami setiap detik, sekalipun kami tidak dapat melihat Engkau, tapi Engkau bekerja untuk kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dengan pelajaran ini kami didorong, dimotivasi bahwa kami harus masuk dalam kerajaan Allah, karena itulah maunya Bapa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak di surga, biarlah kami sebagai pendengar dapat memahami, mengerti, dengan demikian kami dapat melakukan dan masuk dalam kerajaan Allah. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Terpujilah Engkau Bapa kekal selama-lamanya. Amin. Saudara, apabila saudara memiliki keinginan pertanyaan atau bertanya dan belajar bersama, hubungi di nomor saya 0853 40 42 9873. Sekali lagi, hubungi di nomor saya 0853 40 42 9873. Tuhan memberkati.